Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat sejahtera selalu, dokter. Amin. Baik, oke. Di sini sobat Sanrasan santai bicara masalah kesehatan RSUD Tongas. Yang terjadi sekarang fenomena yaitu sakit boyok atau nyeri tengah atau sakit punggung. Baik, di sini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita, dokter spesialis rehab medis RSUD Tongas. Monggo bisa diperkenalkan, dokter. Ya, terima kasih Mas Yuli. Assalamualaikum Sobat Sigap semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Asih Aprilia, SPKFR atau Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, MKet Clean. Saat ini saya bertugas di Poli Rehabilitasi Medik RSUD Tongas. Iya, luar biasa, dokter. Di sini kali ini kita akan mengangkat tema tentang nyeri punggung bawah dan hubungannya rehabilitasi medik, dokter. Oke. Gimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke. Baik, mari kita mulai ya, dokter ya, untuk acara Sanrasan kali ini. Siap. Apa itu, dokter, untuk nyeri punggung bawah, dokter? Oke. Jadi nyeri punggung bawah atau low back pain atau biasa kita kenal dengan boyokan ya Jawanya ya, atau kayak tengah Maduranya. Jadi definisi atau pengertiannya, nyeri punggung bawah adalah suatu rasa nyeri atau ketidaknyamanan yang ada pada punggung bagian bawah. Nah, punggung bagian bawah itu di mana? Jadi kan punggung itu kan mulai dari belakang sampai ke bawah ya. Jadi kalau untuk nyeri punggung bawah kita lihat di sini. Nah, nyeri punggung bawah itu berada di sekitar sini, yaitu di tulang rusuk yang paling bawah hingga atasnya bokong sini. Nah, fenomena ini banyak terjadi di kalangan semua usia sebenarnya, tapi memang paling banyak pada usia tua ya, seperti itu. Iya, penyebab utamanya itu apa? Apa, dokter? Penyebab utamanya? Apakah orang tua saja yang kena ini, dokter? Oke. Memang secara teori insidensinya itu banyak atau kejadiannya itu banyak pada usia di atas 30. Tapi sebenarnya saat ini tuh sudah banyak sekali meskipun usia belum 30 tapi sudah kena keluhan seperti ini dengan berbagai macam penyebab. Paling terkenal itu penyebabnya apa kira-kira Mas Yulis? Mesti dibilang saraf kejepit kan. Iya, nah betul, itu betul. yang paling populer, penyebab paling populer. Tapi ternyata saraf kejepit adalah salah satu atau sebagian kecil aja penyebab dari nyeri punggung bawah ini. Sebenarnya yang paling banyak itu karena yang pertama itu adalah spasme atau ototnya kaku. Misalnya sekarang Mas Yulis banyak duduk setengah jam lebih sampai 1 jam lupa nggak peregangan, akhirnya sakit punggung. Misalnya ibu-ibu rumah tangga seperti itu, aktivitas angkat-angkat berat seperti itu ya, angkat galon kayak gitu. Nah, itu bisa memicu nyeri punggung bawah. Bisa juga karena dari sendi. Sendi bisa misalnya pada usia tua karena pengapuran seperti itu, atau berkurangnya ini bantalan sendi karena udah usia, bantalan sendi di punggung karena udah usia, akhirnya yaitu ada keluhan seperti itu. Ada juga yang misalnya spondylolistesis itu tulangnya geser akibat mungkin dulu pernah terjatuh, mungkin riwayatnya seperti itu. Ada juga mungkin punggung bengkok, skoliosis seperti itu. Jadi penyebabnya banyak sekali. Tapi keluhannya yaitu nyeri punggung bawah. Jadi nyeri punggung bawah itu adalah sebenarnya itu adalah keluhan, bukan suatu diagnosis seperti itu. Oh, itu untuk gejalanya, dokter, sama keluhannya gimana, dokter? Oke. Nomor 1 namanya juga nyeri punggung bawah. Berarti keluhan yang pertama adalah nyeri ya. Nyeri di punggung bawah. Areanya itu di sisi sini kalau kita mau tunjuk ya, di punggung bawah. Tapi bisa juga Mas Yulis pada pasien itu disertai dengan geringgingan atau rasa baal atau kebas. Biasanya kebasnya di mana? Di tangan, biasanya justru di anggota gerak bawah atau di tungkai. Misalnya seperti ini. Nah, di sini tuh kan ada saraf ya.
saraf di sini kalau misalnya ada sesuatu atau ada problem di sini nanti, nah saraf-saraf sini tuh ke area tungkai atau ke area kaki, bisa kanan bisa kiri, malah ada yang sampai disertai dengan kelemahan pada tungkai. Jadi pasiennya itu datangnya itu karena sebenarnya kalau boyon biasa atau nyeri punggung biasanya pasien kan nggak langsung datang ke rumah sakit ya, diobati sendiri atau apa dipijet kayak gitu. Malah ada itu yang sampai keluhan datang ke rumah sakitnya itu karena kesulitan berjalan. Jadi jalannya tuh udah pincang kayak gitu. Nah itu jadi spektrumnya atau ini keluhannya itu luas sekali sebenarnya. Iya dokter, kapan kita mewaspadai nyeri punggung bawah ini? Apakah kita periksa atau kita obati sendiri yang benar dokter? Ya, karena nyeri punggung bawah atau low back pain ini banyak mengenai kita ya. Jadi kan kadang kita ada keluhan gak nyaman atau nyeri di punggung bawah, kita biasanya istirahat dulu kan, istirahat dulu terus minum obat, kadang seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalnya kita berpikir kira-kira ini baik-baik saja nggak ya, padahal 2 hari kok masih tetap, padahal sudah minum obat, sudah dipijat kok masih tetap. Nah di sini kita itu ada istilah mnemonik atau kependekannya itu yaitu tuna fish atau ikan tuna. Jadi tuna fish itu adalah singkatan yang untuk mempermudah kita untuk mengenali kira-kira kalau ada di sana gejala kita, maka kita perlu periksakan apa itu. Jadi T-nya itu yang pertama adalah trauma. Jadi trauma itu adalah bukan apa, takut terhadap sesuatu, bukan trauma yang itu Mas Yuli. Iya. Bukan. Tapi maksudnya trauma itu adalah mungkin dulu pasien pernah ada keluhan, pernah terjatuh posisi duduk atau terjatuh dari sepeda motor, kepleset. Tapi di sini traumanya yang lumayan signifikan. Jadi apa ya, yang sampai ada keluhan seperti itu. Kemudian U-nya kan tuna tadi. U-nya itu unexplained weight loss. Jadi ada nyeri punggung bawah sama disertai dengan penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan. Jadi pasien itu nggak diet, tapi kok berat badan saya kok tambah turun gitu. Kira-kira seneng apa Mas Yuli? Susah dokter. Kan berat badan tambah turun kan seneng ya, tapi kok ada nyeri punggung, berat badan turun gitu. Kenapa? Nah hati-hati, ada tuna fish berarti harus diperiksakan. Kemudian ada N-nya, tuna. N-nya itu neurological symptom atau gejala keterlibatan saraf, yaitu tadi misalnya ada nyeri punggung bawah sama ada geringgingan biasanya itu kayak nyetrum. Jadi untuk sifat nyeri dari nyeri punggung bawah itu sebenarnya macam-macam. Ada nyeri tumpul itu kayak orang dipukul gitu. Kalau nyeri tajam itu kayak apa, kalau pasien itu ngistilahkannya apa, cekot-cekot ya. Iya. Cekot-cekot, cekit-cekit ya. Iya sama itu dokter. Cenut-cenut ya, kadang pasien ditanya, kayak apa Bu sakitnya? Cekot-cekot. Enggak dok, nyok-nyok dok. Nih kayak apa kan? Jadi kita harus bisa mendeskripsikan nyeri itu. Kadang juga kita tanya ke pasien, keringgingan. Nah, keringgingan kayak apa? Kebas, apa kayak nyetrum. Jadi gerakan tertentu pasien kayak kesetrum. Mas Yuli pernah kesetrum. Rasanya kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada keluhan seperti itu diperiksakan aja. Rata-rata pasien itu mesti mikir, oh, mungkin saraf kecepit gitu. Mungkin, tapi belum tentu. Kemudian yaitu jalannya pincang. Pasien itu untuk ngangkat kaki itu agak susah kayak gitu. Jadi nah itu harus diperiksakan. Kemudian A-nya tuna kan. A-nya itu age atau usia. Jadi kalau tadi itu biasanya paling banyak itu pasien yang mengenai nyeri punggung bawah itu di usia sekitar 30-40 atau usia produktif kan. Orang bekerja seperti itu ya. Dengan berbagai macam
pekerjaan kayak gitu. Nah, yang kita curiga itu apabila nyerinya itu di usia kurang dari 17 tahun. Nah, itu masih sangat muda. Sangat muda katanya. Sama ketika usia sudah di atas 50 tahun. Kenapa ketika kalau kita kan dengernya anak masih muda, kalau 17 tahun sebelum 17 tahun itu biasanya kelas berapa, Mas Yuli? SD, SMP ya? Iya. SMA sampai Iya, mulai SD sama SMP, SMP dokter. sekitar SMP atau awal-awal SMA. Biasanya kan anak itu lagi aktif-aktifnya ya kan, tapi kan nggak ada pernah sakit boyo. Nah, apabila ada sakit boyo atau nyeri punggung bawah, nah itu perlu diwaspadai. Kenapa ya kira-kira? Kalau dari pengalaman kita di Poli yang muda misalnya usia 12 tahun nyeri punggung, ternyata setelah kita periksa ternyata apa? Punggungnya bengkok atau skoliosis. Nah, itu tergantung derajatnya. Kadang kalau derajatnya sampai tinggi biasanya keluhannya nyeri punggung. Kemudian kalau di atas usia 50 juga, 50 maka kita juga perlu periksakan. Kemudian F-nya itu fever, demam. Jadi kalau misalnya nyeri punggung bawah dan disertai dengan demam di atas 38 ya terutama, jadi perlu kita periksakan juga. Kemudian I-nya imunosupresan atau pasien misalnya dengan punya sudah kondisi penurunan imunitas, misalnya terkena penderita HIV seperti itu. Kemudian S-nya steroid, penggunaan steroid. Biasanya penggunaan steroid itu hati-hati ya pesannya. Jadi kadang steroid itu dicampur sama jamu atau obat-obatan ini karena steroid itu bisa menyebabkan tulang gampang keropos. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Dan yang terakhir hanya itu adalah history of cancer. Jadi misalnya pasien pernah terkena kanker, terutama kanker yang ada hubungannya nanti metastasis atau penyebarannya ke tulang. Jadi perlu kita waspadai, jangan-jangan nyeri punggungnya itu karena metastase dari kankernya itu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang tadi tuh bisa sebutkan lagi Mas Yuli. Pokoknya ikan tuna gitu. Mas Yuli ya. Nah, kalau ada salah satu di antara itu ya sudah diperiksakan aja. Karena kalau enggak segera diperiksakan akhirnya kan enggak ketemu penyakitnya kira-kira penyebabnya apa, kemudian kalau terlambat yaitu nanti bisa mengganggu fungsi sehari-hari seperti itu. Baik, di sini peranan rehabilitasi medik terhadap sakit punggung bawah ini gimana, dokter? Ya. Jadi saya spill dulu ya, rehab medik atau rehabilitasi medik atau biasa masyarakat itu bilangnya fisioterapi ya. Siap. Nah, sebenarnya fisioterapi itu adalah bagian dari rehabilitasi medik. Di mana rehabilitasi medik itu sebenarnya kita itu adalah tim yang terdiri dari ada dokter rehab, spesialis rehab medik atau SPKFR, kemudian ada fisioterapis, kemudian ada terapi wicara, okupasi. Nah, kebetulan kita belum punya ya, sama ortotik prostetik dan yang lain-lainnya. Ada 7 orang sebenarnya. Nah, kemudian kita lingkupnya itu adalah berperan dalam pemulihan pasien yang mengalami gangguan fungsi. Misalnya seperti ini, kita ambil contoh kasus low back pain, nyeri punggung bawah. Berarti fungsi yang terganggu pada pasien yang pertama karena nyerinya akhirnya pasien harusnya bekerja, akhirnya fungsi bekerjanya itu akan terganggu ya, akhirnya bekerja nggak bisa lama atau nggak bisa fokus seperti itu. Kemudian fungsi berjalan, harusnya berjalannya itu baik-baik saja, karena nyeri punggung bawah berjalannya agak yaitu kesakitan, bincang-bincang seperti itu. Dan yang lain-lainnya juga, kasus-kasus yang lain, ortopedi, saraf, anak gitu untuk pemulihan. Kalau pada kasus anak itu untuk tumbuh kembang, biasanya kalau ada keterlambatan tumbuh kembang. Nah, untuk spesifiknya di nyeri punggung bawah ini, peranan kita yaitu tadi untuk mengembalikan fungsi yang terganggu pada pasien yang diakibatkan oleh nyeri punggung bawah. Yang pertama dengan kita mengurangi atau menghilangkan nyerinya. Lewat apa?
andalan kita itu sebenarnya yang pertama itu adalah dengan latihan fisik. Nanti biasanya kita ngasih latihan-latihan seperti apa, kemudian posisi di rumah posturnya seperti apa, seperti itu tergantung penyebabnya ya. Jadi ada latihan fisik, kemudian ada modalitas fisik. Maksudnya modalitas fisik itu kita menggunakan alat-alat dari misalnya kalau istilah awamnya itu adalah ini terapi listrik. Nah, terapi listrik atau terapi hangat atau pemanasan diatermi. Jadi tergantung sasaran kita, entah di otot atau di sarafnya seperti itu. Kemudian terapi-terapi tersebut itu tujuannya adalah untuk membantu mengurangi nyeri. Kemudian fokus kita juga untuk menguatkan otot, terutama otot punggung bawah ini. Nah, ini rentan sekali. Kenapa kok paling sering di sini? Sebenarnya untuk nyeri punggung tengah atau atas sebenarnya juga ada, tapi kebanyakan itu nyeri punggung bawah. Kenapa? Karena di sini di lumbal bawah ini tulangnya dia itu adalah tempat pusatnya untuk gerakan fleksi atau membungkuk. Jadi ketika gerakan membungkuk, kemudian kita melakukan pekerjaan kan banyak dengan membungkuk. Nah, di sini ototnya itu rata-rata kalau nggak kuat, akhirnya gampang ada keluhan. Nah, kemudian stabilitas. Jadi nanti peran kita itu adalah meningkatkan stabilitas dari tulang belakang sehingga untuk keluhan nyerinya itu bisa berkurang. Kemudian juga kita akan mengajari postur yang benar seperti apa. Misalnya kita berdiri atau duduk itu ada posturnya sendiri. Nanti kita jelaskan di ini ya, di slide berikutnya. Iya, Seperti dokter. itu. Untuk proses rehab medik yang dilakukan itu seperti apa, dokter? Oke. Iya. Jadi prosesnya, jadi pasien misalnya tadi itu sudah ada kecurigaan, saya ada salah satu gejala saya ditunafis. Kemudian pasiennya biasanya memeriksakan diri. Biasanya kita dapat rujukan pasien dari biasanya poliortopedi atau poli tulang atau dari polisaraf. Biasanya kalau polisaraf itu nyeri punggung yang disertai dengan keringkingan atau kebas tadi, atau bisa juga kadang penyakit dalam. Jadi dari dokter penyakit dalam biasanya ngerujuk ke kita juga untuk dilakukan proses rehabilitasi. Kemudian pasien datang ke kita asesmen ulang. Jadi refernya atau rujukannya seperti ini, kita anamnesa lagi, kita periksa, kemudian kita tentukan penyebabnya itu kenapa, apa curiga saraf kejepit, atau tadi itu karena ototnya kaku, atau cuma karena gangguan postur. Misalnya posturnya pasien itu terlalu bungkuk atau terlalu tegek kayak gitu. Nah, itu juga akan memicu nyeri punggung. Jadi ketika pasien sudah kita diagnosis, baru kita lakukan yaitu namanya itu program terapi. Program terapi yang tadi sudah disebutkan sebelumnya terdiri dari terapi fisik, kayak latihan-latihan yang bisa dilakukan di rumah sakit, di rumah. Kemudian juga ada terapi ini modalitas fisik seperti itu. Iya, untuk pasien atau penderita nyeri punggung bawah ini apakah bisa dilakukan sendiri di rumah, dokter? Iya, malah harusnya malah kita anjurkan pasien itu tetap melakukan latihan di rumah. Nah, latihannya seperti apa? Seperti ini. Jadi kita melihat pasien, mengasesmen atau memeriksa pasien, kemudian kita akan menganjurkan salah satu latihan fisik namanya untuk mengurangi nyeri, untuk meningkatkan kelenturan, kemudian meningkatkan kekuatan otot punggung. Nah, di sini tuh Mas Yulis lihat ya, di sini kan banyak sekali gerakan-gerakan di sini ya. Nah, tapi apakah pasien melakukan ini semua? Enggak. Biasanya kita pilihkan. Tergantung pasiennya. Ada pasien lansia. Kalau pasien lansia kita pilihkan yang mudah dan kira-kira ini pasien nggak lupa. Biasanya ini. Nah, yang paling mudah itu yang pertama itu ini. Namanya itu single knee to chest. Jadi ini tujuannya untuk men-stretching atau meregangkan area. Nah, ini area bokong, paha belakang, kemudian area punggung bawah. Ini paling gampang.
Jadi knee to chest kiri dulu, baru kanan, kemudian double knee to chest. Ini yang paling gampang sama. Nah, ini pergangan hamstring. Jadi kakinya diangkat, kemudian ditahan dengan lututnya tetap lurus. Biasanya cuma 3 ini yang untuk lansia-lansia karena mudah dipahami, diingat. Tapi untuk yang lain-lainnya yaitu disesuaikan dengan kondisi. Jadi misalnya seperti ini juga bagus untuk kelenturan otot punggung ya. Tapi untuk pasien yang dengan spondylolisthesis itu tidak boleh melakukan seperti ini. Jadi gerakan apa, yaitu nanti kita ajari dulu, kita pilihkan gerakan sesuai dengan kondisi pasien. Jadi tidak bisa Mas Yulis kita itu nyari di YouTube. Ya sebenarnya boleh, bagus malah, berarti kan pasiennya itu udah ada keinginan untuk cepat sembuh. Tapi jangan lupa untuk dikonsultasikan ke kita. Dok, kira-kira saya nemu gerakan ini misalnya di YouTube atau di IG, kira-kira boleh enggak dok dilakukan? Nanti kita lihat dulu. Oh ini sama ini tuh ada tulangnya agak geser, nggak boleh yang ini, kalau yang ini boleh, kayak gitu. Kan pasien seperti itu semangat seperti itu. Jadi harus kita beranikan pasien untuk tetap melakukan latihan ya. Latihan nanti kalau di rumah sakit biasanya kita evaluasi. Kayak apa biasanya latihannya di rumah, sudah bener apa enggak gerakannya. Soalnya kalau kita misalnya melakukan latihan, kemudian pernah enggak misalnya Mas Yulis melakukan gerakan kemudian malah tambah sakit? Pernah enggak? Pernah. Nah, kalau misalnya melakukan latihan seperti ini tambah sakit. Nah, dilihat dulu, jangan-jangan gerakannya salah atau tekniknya salah. Kalau latihan biasanya tambah rileks, tambah enak gitu. Kalau misalnya tambah sakit semua dok, mari gerakan kayak gini. Oh mungkin gerakannya salah atau otot yang dilatih malah bukan otot itu kayak gitu. Dan intinya tanyakan dulu ke kita seperti itu, nanti kita ajari. Iya dokter. Di sini untuk pola hidup penderita nyeri bawah ini seperti apa dokter? Oke. Jadi sekarang fenomenanya adalah nyeri punggung bawah itu bukan cuma yaitu 30-40 tahun. Tapi kita semuanya sekarang ini ya pasti ngalami, dimana banyak duduk kerja. Kira-kira kita duduk itu berapa jam? Jangan lupa stretchingnya ya. Kita duduk podcast sekarang itu udah berapa menit ya? Nah, biasanya 2 jam sih kita sarankan. Tapi tergantung tiap orang. Kita lakukan stretching. Jadi kalau duduk lama, berdiri lama, karena manusia itu kan diciptakan untuk bergerak, bukan buat diem. Jadi kalau diem lama ya kita jangan lupa untuk lakukan stretching yang ringan dari leher, kemudian punggung, tangan dan segala macamnya, terutama untuk punggung ya. Terus juga kalau misalnya ada fotonya sebentar. Nah, misalnya kayak gini. Postur kita sehari-hari harus benar. Misalnya postur pas berdiri, nah jangan bungkuk, jangan terlalu degek seperti itu ya. Nah kayak ini, kalau di sini posturnya itu, nah ini melengkung, nah terlalu seperti ini, rounded shoulder terlalu bungkuk. Kemudian kalau kita misalnya duduk, nah seperti ini, duduknya itu harus lurus punggungnya, kemudian 90 derajat kakinya. Jangan seperti ini. Ini padahal kursinya udah bagus tapi posturnya yang keliru. Kemudian kalau ini Mas Yulis, kalau mau ngangkat-ngangkat ya, kalau mau ngangkat-ngangkat benda atau sesuatu yang berat, biasanya kan kita tinggal bungkuk, ambil, bawa gitu kan. Iya, betul, betul. Yang betul adalah sebenarnya seperti ini. Nah, yang penting adalah prinsipnya punggungnya itu tetap lurus, berarti karena barangnya di bawah, jadi kita ngambilnya itu dengan nekuk lutut. Nah seperti itu, nekuk lutut. Nah kalau lututnya nyeri gimana? Itu lain cerita, nanti ada pembahasannya sendiri. Kemudian kalau nyetir, nah Mas Yulis ini jago nyetir ya, jadi kalau nyetir, nah posisinya seperti ini, yang rileks, jangan terlalu nunduk seperti ini ya. Intinya posturnya harus dijaga.
Terus juga jangan lupa untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur. Maksudnya aktivitas fisik itu jangan mager, main HP seharian, maraton drakor, dracin. Kan biasanya nonton HP-nya gini lama, duduk terus, habis itu bangun-bangun, duh punggungku sakit kayak gitu. Ya, jadi tetap latihan. Misalnya sukanya apa? Jalan kaki. Jalan kaki, dokter. Atau renang boleh, jalan kaki boleh. Yang penting kalau pas nyeri istirahat dulu. Boleh minum, misalnya minum obat anti nyeri, boleh dikompres seperti itu. Kemudian intinya diistirahatkan dulu. Misalnya nyerinya berlanjut, yaitu seperti di iklan. Jika nyeri berlanjut, hubungi dokter Rehab medik, dokter. Iya, boleh ke dokter rehab langsung, ke ortopedi, dokter saraf, ya itu tadi sesuai dengan keluhannya. Iya, baik dokter, terima kasih ilmunya dan waktunya. Luar biasa buat podcast kita kali ini, dokter. Terlebih untuk kita sendiri, gimana cara kita merawat atau menjaga tubuh kita untuk sahabat-sahabat sanrasan kita, dokter. Baik, sobat sanrasan, sobat sigap, pesan saya yang pertama, jangan mager. Mager itu makan gratis, bukan. Males gerak. Iya, dokter. Nah, usahakan gerak atau aktivitas fisik yang disukai sesuai hobi. Minimal 30 menit setiap harinya. Sebenarnya dosisnya tuh 150 menit dalam 1 minggu. Itu boleh dibagi, misalnya seminggu ada 7 hari atau 5 hari, ya 30 menit. Mau jalan-jalan cuci mata boleh, kan jalan kaki cuci mata keliling-keliling KDS gitu. Kan itu jalan kaki ya. Kemudian misalnya suka renang, boleh renang. Intinya jangan mager, jangan diem tok, seperti itu. Satu itu. Kemudian jaga postur, banyak yang harus dijaga. Jaga postur yang benar. Nah, salah satunya seperti ini. Apabila jalan, jadi postur itu ketika kita duduk, tidur, kemudian berdiri, berjalan, itu posturnya harus benar. Nggak boleh terlalu bungkuk seperti ini, terlalu deke, apalagi terlalu, nah seperti ini. Itu juga harus lurus. Nah, bagaimana nanti misalnya pengen tahu postur saya udah bener apa enggak, mungkin di sanrasan episode berikutnya ya, nanti ya bersambung nanti bagaimana cara menjaga postur seperti itu. Kemudian untuk berikutnya, apabila ada keluhan nyeri punggung bawah, lihat apakah ada tunafis. Apabila ada, langsung konsultasi, boleh ke RSUD Tongas untuk melakukan pemeriksaan. Kalau misalnya ke rumah sakit mesti apakah saya sakit? Enggak, mungkin mau silaturahmi sama dokter atau fisioterapis kita yang handal-handal, bisa, monggo. Seperti itu pesan saya, Mas Yulis. Terima kasih. Terima kasih dokter, luar biasa untuk ilmunya dan semuanya, dokter. Di sini untuk sobat sanrasan atau sobat sigap, bahwasanya kita bisa komen atau ngelik kita di sosmed RSUD Tongas resmi kita ini. Monggo komennya, siap kita balas satu persatu. Bapak Ibu, sobat-sobat atau teman-teman yang sedang mengalami nyeri punggung bawah bisa komen, atau sobat-sobat bisa langsung datang ke RSUD Tongas untuk menemui dokter kami yang tulus ini dalam melayani pasien. Seperti itu, dokter ya. Siap. Baik, terima kasih sobat sigap, terima kasih sudah mengikuti kita kali ini di acara podcast tentang nyeri punggung bawah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.